Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursyalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummati. Sadaqallahu adzim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lisan kita untuk senantiasa zikir, zikran katsira, bersolawat, solawat dan solawat terus. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Innallaha wal malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam edisi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin dari Ustaz secara pribadi. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Ingat, lahir dan batin. Lahiriah yang ada pada diri kita senantiasa sering tidak seimbang, tidak sama dibandingkan batiniah yang ada dalam diri kita. Gerakan secara sensorik dan motorik ini beda-beda. Hati berkata lain, namun pada kenyataannya lisan mengucapkan beda. Sehingga timbullah suatu hal yang bisa menggibah, bisa memfitnah, bisa mengecam, bahkan bisa mengklaim seorang, mengutuk seorang. Yang ini semua adalah penyakit hati, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuansa Idul Fitri merupakan nuansa yang bagus buat kita saling memperbaiki introspeksi diri pada diri kita ini. Penting buat kita lakukan di dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Momen yang bagus ini mari kita gunakan. Idul Fitri menyambung tali silaturahim. Dari kata silat dan rahim, artinya yang menyambung dengan perhubungan sahabatan, baik dari si A, si B, si C, tanpa pilah-pilah. Tidak harus kita memaafkan. Ada yang datang dalam Idul Fitri, ini tamu si ini oke, ini disendiriin. Tamu istimewa disendiriin. Tamu yang ini disendiriin. Jangan. Hindari. Karena di mata Allah semua apa yang terjadi, derajat seorang yang terjadi ini sama di mata Allah. Belum tentu orang yang kaya di mata Allah akan mulia, akan tinggi derajatnya. Belum tentu. Justru mereka orang yang kaya, segala sesuatu yang dia punya, ini nanti hisabnya panjang. Mereka orang yang nggak punya datang, kemudian kita sendirikan. Mereka orang fakir sendiri, jangan. Justru mereka punya amaliyah yang luar biasa, yang tanpa kita sadari. Bagi mereka tersimpanlah harta karun di akhirat yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka nanti hisabnya pendek. Hisab orang fakir miskin lebih pendek dan apa yang dihisab? Harta dia tidak punya. Beda dengan si kaya ini, punya ini, ini hisab. Misal kita punya kendaraan mobil, antum gunain apa untuk mobil ini? Antum punya ini, antum punya rumah, untuk gunain apa rumah ini? Antum punya usaha, hotel apa? Antum gunakan apa hotel ini? Buat maksiat, hukumannya nanti hisabnya beda lagi. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Momen lebaran adalah momen yang bagus
buat kita saling memperbaiki di antara sesama. Buat kita merupakan suatu custom yang bagus, yang istimewa, the best of everything. Segala sesuatu yang kita jalankan dengan action, segala action, dengan segala status yang apa yang kita punya, kita jalankan terus sesuai dengan labilitas yang kita punya. Jangan sampai silaturahim ini akan justru memberikan beban, yaitu mengotori diri kita. Mengotori segala apa yang kita lakukan di dalam menguras dosa-dosa kita kembali seperti fitrah semula. Justru ini akan berbalik dengan sebaliknya. Ini sering terjadi dan tanpa kita sadari di momen Idul Fitri ini, di momen Lebaran ini, tanpa kita sadari. Seorang anak uququl walidin kepada orang tua tanpa sadar di bulan seperti ini. Seorang anak banyak sekali yang berbuat anarkisasi terhadap orang yang lebih tua tanpa sadar kita lakukan. Bahkan seorang yang ngerti agama, seorang ulama, seorang ustadz, seorang ustazah membeda-bedakan antara siapa silaturahim dan yang tidak, yang bagaimana. Ini justru ini akan jadi bumerang buat mereka semua. Kita hamba Allah sebagaimana manusia yang sempurna. Namun dalam klarifikasi kenyataannya, action yang kita jalankan ini tidak bisa sempurna. Kenapa? Karena setan iblis ada pada diri kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Ada hadis perintah menjalin tali silaturahim. Yaitu hadis ini tentang perintah silaturahim yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Asy'ari. Ta'budallahu la tasyrika bihi syai'a. Beribadahlah kamu kepada Allah dengan sempurna, syai'a tanpa dengan syirik. Karena syirik ini merupakan suatu hal, yaitu dosa besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu semuanya. Namun kita sering mendewakan selain Allah, kita sering tanpa sadar. Salah satu contoh adalah ketika kita mendewakan ini, yang Ustaz pegang ini. Kita dewakan sampai apa? Sampai dengan ini, karena saking fokusnya pada ini, sampai kita lupa hayyalah sholat, diajak sholat nggak mau, secara nggak langsung kita syirik kecil. Percaya dengan ini, fokus dengan ini, tidak fokus dengan ibadah kita. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa nusuki, ibadahku, mana ibadah kita? Aqimus sholah wa tuzakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Salatku, zakat, tunaikan zakat, dan jalankan dengan sunnah-sunnah Rasul. Mana kita bisa jalankan dengan sunnah Rasul, termasuk di momen Lebaran ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Coba lihat di momen Lebaran ini, mari kita amati bersama-sama. Ketika kita silaturahim bersama anak kita, istri kita, apakah mereka silaturahim dengan baik? Rata-rata silaturahim habis salaman, tek, duduk, kemudian asik dengan ini. Asik dengan dunianya ini. Padahal posisi mereka momen dalam saat apa? Dalam saat berlebaran. Saling memaafkan. Jangan fokus sama ini dulu. Lihat situasi dan kondisi di saat kita bertamu. Fokus, hilangkan ini semua sementara. Yang kita fokuskan beribadah, menyambung tali silaturahim. Karena penting buat kita. Man akhaba ayyabsatu lahu fi rizqi. Barang siapa yang pengen rezekinya dilancarkan, dimudahkan dengan segala rezeki. Wa yunsa'a lahu fi athar, dan pengen umurnya dipanjangkan. Umurnya dipanjangkan, rezeki dilancarkan, maka falyasillu rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Jadi ini tadi ta'budallah la tasyrika bihi syai'a, yaitu beribadah kepada Allah dengan sempurna, dengan jangan sampai terjadi syirik. Wa taqimus shalah, dirikanlah salat. Jelas kita dirikan salat. Inna sholata tanha 'anil fakhsha wal munkar. Namun di saat kita silaturahim, waktunya sholat, ya sholat.
Jangan sampai kita tertembelek-belek, akhirnya apa? Waktu kita ngobrol silaturahim, saking asiknya waktu sholat ditinggalin, sampai tidak sholat zuhur, tidak sholat asar. Ini sering kejadian. Bahkan sholat maghrib, sholat isya tidak pernah dijalankan. Lupa karena saking asiknya bersilaturahim. Kita harus bisa balance dengan apa yang ada. Jadi dirikanlah sholat, kemudian waktu zakat, tunaikan zakat. Kita waktu bersilaturahim masih mereka-mereka yang punya kelebihan rezeki, berikan pada anak kecil, berikan anak, berikan kepada orang tua. Banyak kejadian momen-momen seperti ini. Waktu zakat, tunaikan zakat kita. Dan yang ketiga adalah wattasilu rahimah, yaitu jalinlah silaturahim dengan orang tua atau saudara. Hadis riwayat Bukhari. Jalin tali silaturahim kepada orang tua maupun kerabat yang ada, kepada saudara-saudara kita. Bagaimana dengan caranya? Kita senyum. Ini juga bagian daripada sedekah silaturahim kita. Jangan sampai terbebani diri kita, milih-milih sampai kita ketemu bekas musuh kita, misalkan kita tidak senyum sama sekali. Apapun yang antum lakukan, terutama kaum hawa, apapun yang antum lakukan ketika antum sudah silaturahim terhadap sesama, ada satu orang yang antum tidak mau memaafkan. Dalam Al-Quran disebutkan Al-Imran ayat 134, wa'afinna anin nas, saling memaafkan di antara sesama, tidak antum jalankan, maka hukumnya adalah bahwa kita neraka tempatnya. Silaturahim hukumnya wajib. Dan memutuskan tali silaturahim terhadap sesama muslim hukumnya haram di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tahu hukumnya seperti haram di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya Allah sayang pada hambanya. Jangan sampai hambanya ini di momen lebaran ini akan menaburkan benih-benih api di neraka yang nanti menunggu kita. Siksaan menunggu kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Sekali lagi Ustaz katakan, jangan dinodai, jangan dikotori dengan secerah, dengan titik daripada tinta hitam apa yang sudah kita jalankan puasa bulan Ramadan 30 hari dengan sholat id fitrah seperti semula, seperti bayi baru lahir diibaratkan. Kalau sudah seperti ini, mari di momen yang bagus ini, di momen lebaran ini, mari kita saling memaafkan. Berkali-kali Ustaz, mari kita saling memaafkan. Maafkan gimana? Lahir dan batin. Jangan cuma kita bisa mengucapkan secara lisan kita saja, namun kenyataannya di dalam kita merealisasi, kita tidak bisa memaafkan. Wa'afinna anin nas, tidak bisa kita jalankan. Percuma. La yadkhulul jannata qata. Tidak akan masuk surga mereka yang memutuskan tali silaturahim, memutuskan kerabat. Maka hukumnya haram bagi orang muslim untuk memutuskan tali silaturahim, meskipun seberat apapun, meskipun hati ini tidak bisa memaafkan, berusahalah untuk bisa memaafkan. Allah yang maha menciptakan segalanya, maha memaafkan. Kenapa kita manusia sebagai hamba Allah yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa kekuatan-kekuatan yang Allah berikan, kenapa kita tidak bisa memaafkan terhadap sesama? Karena diri kita dihinggapi dengan bisikan-bisikan iblis. Karena diri kita dihinggapi dengan ajakan-ajakan iblis. Maksiat jalan terus, silaturahim ditinggalin. Kezaliman jalan terus, silaturahim ditinggalin. Kebatilan jalan terus, silaturahim tinggalin. Akhirnya apa yang terjadi? Rezeki sempit, usaha bangkrut, semua jadi kukut. Serasa semua pada diri kita, tidak punya perasaan takut. Takut sama siapa? Enggak ada takut sama Allah. Takutnya hanya karena jatuh miskin.
Keliru. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Dunia sifatnya fata morgana. Boleh kita minta kekayaan, boleh kita minta kaya, boleh kita minta dicukupi sekarang. Namun jangan sampai lupa bahwa kita minta diampuni dosa kita. Minta cara khusyuk munajat kepada Allah. Jangan sampai kita diperbudak harta. Harta memperbudak kita sehingga kita lupa dengan ibadah kita. Kalau bisa kita balik. Karena harta adalah fata morgana, ciptaan Allah. Kita balik, kita perbudak harta untuk menjalankan amanah-amanah Allah. Berbanyak sodakoh. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersodakoh. Berbanyak sodakoh. Maka ini merupakan suatu hal, prinsip-prinsip hamba Allah yang nanti akan diberikan amanah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan satu ayat bermanfaat buat kita semua. Usyikum wa nafsi bi taqwallah. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang senantiasa selalu merangkul tali silaturahim. Andai kata kita bisa lihat teman kita tidak bisa seperti itu, mari kita ajarkan, mari kita ajak dia untuk bisa merangkul, untuk bisa sadar, untuk bisa taubat. Tubu ilallah taubatan nasuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.